Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan buat video yang pertama tentang training dasar Bimba. Nah, pertanyaannya tuh gini, yang pertama, apa yang sahabat pahami tentang kata Bimba dan dasar pemikiran dari lahirnya kata Bimba? Nah, apa itu Bimba? Bimba adalah proses bimbingan agar anak memiliki karakter atau minat belajar. By the way, apa sih minat itu? Minat adalah keinginan yang tinggi terhadap sesuatu yang timbul dari hati atau tidak ada paksaan gitu. Jadi timbulnya tuh dari hati, ingin gitu. Nah, gitu ya. Itu minat. Nah, mengapa minat harus ditumbuhkan? Nah, supaya anak itu bahagia, lebih bahagia, dan anak yang memiliki minat terhadap sesuatu akan dengan senang hati serta semangat untuk melakukan hal-hal yang diminati. Jadi si anak itu kalau dari hati dia sendiri tuh jadi timbul minatnya sendiri gitu. Jadi tanpa paksaan itu kan lebih bahagia ke anaknya. Nah, apa sih tanda tumbuhnya minat? Nah, yang pertama, anak mau melakukan sesuatu kegiatan atau keinginan sendiri tanpa paksaan siapapun, atau bisa disebut sikap mandiri. Nah, yang kedua, anak melakukan suatu kegiatan dengan tekun, teliti, dan memiliki motivasi dan disiplin yang tinggi. Yang ketiga, melakukan sesuatu kegiatan yang diminati di mana saja, kapan saja, dengan inisiatif yang tinggi. Nah, apa sih itu mampu? Mampu di Bimba A, I, U, E, O ini di mana anak sudah bisa membaca. Ada dua kondisi. Nah, yang pertama, anak mampu tapi belum tumbuh minatnya. Nah, itu kita harus hati-hati. Berarti kita harus mengembangkan lagi minat dari anak tersebut. Nah, yang kedua, anak tumbuh minat berdampak mampu dan menghasilkan minat baca dan belajar yang luar biasa. Nah, pertanyaan yang kedua, jelaskan konsep kebahagiaan dan konsep pembelajaran yang sahabat pahami. Nah, konsep kebahagiaan di sini tuh ada 3. Yang pertama, beriman. Sudah tentunya kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang keduanya berbuat baik. Nah, tentu relawan Bimba itu harus bisa senantiasa berbuat baik kepada sesama. Yang ketiga, belajar. Nah, pastikan ini tuh relawan Bimba itu harus belajar supaya satu langkah di depan anak. Nah, adapun metode yang saya pelajari ialah yang pertama, metode Small Step System atau pembelajaran secara menyenangkan. Nah, yang kedua, fun learning maksudnya. Fun learning yang proses bahagia itu ya. Kalau Small Step System itu secara bertahap, Nah, yang ketiga itu individual system. Seperti itu. Nah, pertanyaan yang selanjutnya, jelaskan makna setiap ayat yang terkandung dalam 7 nilai dasar Bimba. Yang pertama, bahwa bimbingan minat belajar anak Bimba merupakan pelaksanaan pendidikan yang sepenuhnya menyenangkan atau fun learning. Jadi, iya betul seperti tadi, bimbingan minat belajar anak Bimba itu harus menyenangkan. Nah, kalau tidak menyenangkan itu tidak disebut sebagai Bimba gitu ya. Soalnya kan ini tujuan utama atau 7 nilai dasar Bimba yang paling utama. Nah, yang kedua, bahwa setiap anak adalah anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa yang diamanahkan kepada setiap orang dewasa. Nah, jadi kan kita sebagai relawan itu bisa dianggap seorang orang dewasa, dan setiap anak adalah anugerah Tuhan yang Maha Kuasa yang diamanahkan kepada setiap orang dewasa. Nah, jadi anak-anak itu tuh diamanahkan kepada kita. Nah, jadi kembali lagi ke kita, bagaimana cara kita menyampaikan apa yang membuat anak itu senang.
Yang ketiga, bahwa pelaksanaan pendidikan yang menyenangkan, fun learning, merupakan proses belajar mengajar yang harus diwujudkan sepanjang masa. Jadi maksudnya di sini tuh kan supaya anak tuh jadi tanpa ada paksaan gitu, jadi harus sepenuhnya fun learning sepanjang masa gitu sih kalau menurut saya. Yang keempat, bahwa pendidikan secara bertahap atau small step system dan dengan pendekatan individu atau individual system merupakan syarat mutlak untuk pelaksanaan pendidikan yang menyenangkan atau fun learning. Ya kan, yang pertama itu harus menyenangkan, yang kedua itu harus bertahap. Nah, yang ketiga itu harus individual system ya, seperti itu tahapannya. Jadi emang yang pertama itu emang harus menyenangkan dulu. Kalau udah menyenangkan pasti kan bertahap si anaknya itu mau begini. Nah, seperti itu. Yang kelima, bahwa bimbingan minat belajar anak bimba merupakan hak anak sekaligus kewajiban setiap orang dewasa. Nah, emang iya ya, emang betul. Jadi bimbingan minat belajar anak bimba itu merupakan hak anak, iya. Jadi emang di situ tuh anak itu memiliki hak dan kewajiban ya. Nah, hak anak itu kan sepenuhnya harus bermain dan pokoknya menyenangkan gitu deh. Mohon maaf. Yang keenam, bahwa setiap anggota komunitas bimba senantiasa menjadi manusia yang senang belajar secara mandiri sepanjang hayat. Nah, jadi kan emang anggota komunitas bimba itu harus diwajibkan belajar mandiri sepanjang hayat gitu. Biar apa? Biar satu langkah lebih dari anak gitu, satu langkah di depan anak. Jadi ya kita harus belajar gitu, Murena. Yang ketujuh, bahwa setiap anggota komunitas bimba senantiasa melakukan ikhtiar dan mensosialisasikan kebimbaan kepada seluruh anggota masyarakat. Iya, jadi setiap komunitas bimba itu harus ikhtiar dan mensosialisasikan kebimbaan. Contoh kecilnya kepada keluarga. Contoh kecilnya kepada keluarga. Nah, gitu. Contoh umumnya, kita kan bergabung di komunitas bimba, berarti kita harus bisa mensosialisasikan penumbuhan minat baca dan minat belajar kepada orang tua murid. Bisa apa nyontoin? Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam pengucapan kata. Mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Bunga Anjela pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.